Ada kalanya dunia terlihat gelap, jalan yang kita tempuh terasa buntu, dan setiap usaha seperti sia-sia. Pernahkah kamu berada di titik itu? Pernahkah kamu merasa ingin menyerah? Bukan karena kamu lemah, tapi karena terlalu sering dikecewakan oleh keadaan. Jika kamu pernah ada di titik itu, maka kisah ini adalah untukmu. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata tentang seorang anak muda dari desa kecil yang membuktikan bahwa tak ada yang mustahil selama kita tak berhenti bermimpi, berusaha, dan percaya diri. Tapi sebelumnya saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Namanya Abdullah. Ia lahir di sebuah desa kecil di pinggiran kota Jawa Barat. Rumahnya berdinding bilik bambu, lantainya masih tanah, dan listriknya sering mati. Ayahnya adalah seorang tukang beca yang setiap hari mengayuh dari pagi hingga malam hanya untuk membawa pulang uang Rp15.000. Dan ibunya menjajakan gorengan keliling kampung. Mereka bukan orang bodoh, tapi hidup tak pernah memberi banyak pilihan. Sejak kecil, Abdullah sudah tahu arti dari kata berjuang. Ia berjalan kaki sejauh 4 km setiap hari ke sekolah dasar, melewati sawah dan sungai kecil. Sepatunya sudah bolong, seragamnya bekas kakaknya, dan buku-bukunya penuh lipatan. Tapi satu hal yang tak pernah usang, yaitu semangatnya yang tak pernah padam. Di usia 10 tahun, ia melihat pamannya memperbaiki sepeda motor. Ia terpukau. Baginya mesin itu seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Sejak saat itu, ia menyukai dunia teknik. Ia mulai bongkar pasang kipas angin rusak, radio yang mati, bahkan mencoba memperbaiki pompa air yang bocor. Ayahnya sering berkata, "Nak, kamu harus jadi lebih pintar dari ayah. Ayah tak bisa membaca, tapi kamu harus bisa membaca dunia." Abdullah menyimpan kata-kata itu dalam hatinya. Tapi hidup tak selalu mendukung orang baik. Saat Abdullah duduk di kelas 2 SMP, musibah datang. Ayahnya jatuh sakit, mengalami stroke ringan yang membuatnya tak bisa lagi mengayuh beca. Penghasilan keluarganya hilang. Ibunya mencoba bertahan dengan jualan lebih banyak, tapi itu tak cukup. Akhirnya, dengan berat hati, Abdullah memutuskan untuk berhenti sekolah sementara. Ia turun ke jalan, membantu ibunya berjualan, bahkan kadang ikut mengangkut barang untuk tetangga agar dapat upah 1.000 atau 2.000 rupiah. Ia melihat teman-temannya memakai seragam, pergi ke sekolah, sementara ia hanya menatap dari kejauhan, membawa keranjang gorengan. Tapi bukan iri yang tumbuh, melainkan tekad yang kuat. Setiap malam, Abdullah belajar sendiri. Ia meminjam buku dari teman yang masih sekolah. Ia membaca di bawah lampu minyak karena listriknya sering padam. Kadang ia menulis rumus matematika di punggung kardus bekas mie instan. Ia belajar bukan karena ada ujian, tapi karena ia tak ingin tertinggal. Setahun kemudian ia kembali ke sekolah. Gurunya kaget karena nilai ujiannya tak menurun. Bahkan Abdullah kembali menjadi juara kelas. Ia dikenal bukan hanya sebagai anak yang pintar, tapi juga ia adalah yang paling gigih dalam belajar. SMA menjadi babak baru. Abdullah masuk sekolah negeri favorit di kabupatennya. Ia harus naik angkot 3 kali untuk sampai ke sekolah. Karena tak punya cukup ongkos, ia hanya makan sekali sehari, dan seseringnya ia hanya memakan nasi dan garam.
Tapi lagi-lagi Abdullah bersinar. Ia menjadi ketua kelas, aktif di kegiatan sains, dan meraih juara Olimpiade Fisika tingkat kabupaten. Namun mimpi besar Abdullah adalah satu, masuk Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Ia belajar siang dan malam. Ia menolak ajakan bermain dari teman-temannya. Ia hanya fokus pada satu hal, yaitu ujian untuk masuk perguruan tinggi. Tapi ketika hasilnya keluar, ia malah gagal dan ditolak. Dunia runtuh. Hari itu, Abdullah tak bicara seharian. Ia duduk di bawah pohon mangga di depan rumahnya. Hujan turun tapi dia tak bergerak. Namun keesokan harinya, ia bangkit. Ia berkata pada ibunya, "Bu, saya akan coba lagi, tapi butuh waktu setahun." Abdullah tak hanya belajar, ia kerja pagi hingga siang. Ia jadi kuli bangunan, sore hingga malam. Ia mengajar les privat. Uangnya digunakan untuk bimbel dan ongkos warnet agar bisa akses soal-soal ujian untuk masuk perguruan tinggi. Ia hanya tidur 4 jam sehari, tapi ia bahagia karena ia tahu jalan menuju mimpi memang terjal. Tahun berikutnya, Abdullah ikut lagi ujian untuk masuk perguruan tinggi. Beberapa minggu setelah ujian, ia kembali duduk di bawah pohon mangga yang sama, menunggu hasil pengumuman. Tangannya gemetar saat mengetik nomor peserta. Dan saat layar laptop butut di warnet itu menampilkan tulisan, "Selamat, Anda diterima di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung." Ia terdiam. Ia tak percaya dan lalu ia menangis. Satu kampung heboh. Para tetangga mengucapkan selamat. Ibunya sujud syukur. Ayahnya yang duduk di kursi roda menangis untuk pertama kalinya dalam hidup Abdullah. Kuliah di ITB bukan berarti segalanya mudah. Ia tetap harus berjuang. Ia tinggal di asrama sederhana. Ia makan mie instan 3 kali sehari. Ia bekerja sebagai tukang bersih lab, penjaga warnet, bahkan sesekali ikut proyek bantu dosen demi tambahan uang makannya. Namun tak satu pun keluhan keluar dari mulutnya. Ia lulus dengan predikat cum laude, diundang sebagai pembicara wisuda, dan mendapat tawaran kerja dari perusahaan multinasional Jepang di bidang otomotif. Hari ini Abdullah telah sukses, tapi yang lebih hebat, ia tak lupa dari mana ia berasal. Ia mendirikan program beasiswa untuk anak-anak miskin di desanya. Ia bangun perpustakaan sederhana, tempat anak-anak bisa membaca, belajar, dan bermimpi. Di atas rak buku itu ia tempelkan sebuah kalimat, "Jika aku bisa, kamu juga bisa. Tak ada yang mustahil bagi mereka yang tak pernah menyerah." Kisah Abdullah adalah kisah tentang keteguhan, harapan, dan cinta. Kisah tentang seorang anak dari keluarga miskin yang tidak pernah berhenti percaya diri. Dan kisah ini bukan hanya tentang Abdullah, ini juga bisa menjadi kisah kita semuanya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan cerita-cerita luar biasa dari cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.